そてめえらいる。Perkenalkan, nama saya Alfredo Bastianta Bukit, konsentrasi Teknik Tenaga Listrik Angkatan 2016, dengan judul tugas akhir, perancangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk analisis biaya dan potensi daya di Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Alat yang pertama adalah helioscope yang dapat diakses di helioscope.com. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah wilayah Tembalang sekitar. Nah, ini adalah wilayah Undip. Kemudian kita akan mencari wilayah teknik sipil. Di teknik sipil ada 6 gedung. Untuk pemasangan PV selanjutnya, kita bisa meletakkan PV dengan cara memplot ke masing-masing atap gedung teknik sipil. Nah, seperti ini caranya. Sebagai contoh, saya akan membuat di gedung Aula Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Nah, untuk 5 gedung selanjutnya akan dilakukan plot PV berdasarkan hasil laporan. Setelah itu kita bisa save dan exit untuk mendapatkan data hasil simulasi dari helioscope. Kita masuk ke Homer. Data masukan dari helioscope akan digunakan di Homer sebagai data untuk melakukan simulasi. Ada 5 skema simulasi. Sebagai contoh, saya akan memperagakan dan mendapat hasil dari skema yang kelima. Nah, ini adalah skema kelima untuk hasil simulasi keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Bintang Sitanggang. Saya dari Konsentrasi Teknik Kontrol dan Instrumentasi Angkatan 2016 dengan judul tugas akhir perancangan sistem kontrol MPPT dengan metode PNO pada sistem PV di Teknik Sipil Universitas Diponegoro dengan menggunakan software MATLAB Simulink. Pada simulasi ini, saya menggunakan MATLAB Simulink versi 2019A. Pada sistem PV, saya menggunakan panel surya dengan spesifikasi sebagai berikut. Dengan jumlah panel surya sebanyak 616 buah yang tersusun secara paralel 77 dan secara seri 8. Di sini saya hanya menggunakan data masukan PV berupa data iradiasi rata-rata per hari dalam 1 bulan. Saya tidak menggunakan data suhu, karena data suhu yang digunakan merupakan suhu PV bukan suhu lingkungan. Saya mendapatkan data dari website resmi NASA. Keluaran PV berupa arus PV dan tegangan PV akan menjadi masukan untuk konverter. Di sini saya menggunakan bus konverter untuk menaikkan tegangan PV menjadi tegangan sesuai dengan keinginan inverter senilai 500 volt DC. Sebagai contoh, saya menggunakan data iradiasi rata-rata per hari pada bulan Januari yang akan menghasilkan tegangan, arus, dan daya sebagai berikut. Namun, pada arus, daya, dan tegangan berikut bukan merupakan daya maksimal, maka akan digunakan kontrol MPPT untuk mencapai daya maksimal berikut setelah diberi kontrol MPPT PNO. Ini parameter PNO dan ini codingannya. Dengan data keluaran duty cycle akan merubah tegangan sehingga menghasilkan daya maksimal seperti berikut dan berikut kurva keluarannya.